Ya, terima kasih kepada para jamaah sekalian yang sudah menyisihkan rezeki terbaiknya. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama yang alhamdulillah pada malam hari ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Ustadz Muklas Abdul Fatah, ya, idola saya, ibu-ibu, idola ceramahnya. Saya selalu merasa kalau Pak Ustadz menyampaikan materi itu berasa takbir akbar, ya, tidak berpanjang kata, tidak lama-lama. Kita kepada beliau Bapak Ustadz Muklas Abdul Fatah dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. وجب الشكر علينا ودعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli haruna akhi. Allahumma ja'alni fi 'aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran wa la taj'alni fi 'aini kabiran wa fi a'yunin nasi saghiran. Allahumma la syahla illa ma ja'altahu syahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul 'azim wa sallaka 'ala rasulihil karim. Khadratul mukhrimin. Menyapanya gimana nih? Semoganya seluruh jamaah, baik bapak-bapak yang hadir ataupun ibu-ibu semuanya, karena ini didominasi oleh ibu, karena memang majelisnya ibu. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan jasmani dan rohaninya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi keluarganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diistiqomahkan oleh Allah sampai nanti akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sebelum kita lanjutkan nih, saya ingin kasih tahu bahwa istiqomah, kita diberikan istiqomah oleh Allah itu tinggi nilainya di sisi Allah. Ada ungkapan mengatakan al istiqomatu afdalu min alfi karomah. Orang yang bisa istiqomah itu lebih baik daripada
1000 karomah. Baik, kita biar paham, kita biar bangga. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa istiqomah ngaji, bisa istiqomah hadir taklim, bisa istiqomah silaturahmi, bisa istiqomah ke tempat-tempat yang baik. Nah, ketika kita diberikan oleh Allah istiqomah, ini kita mendapatkan nikmat yang sangat besar. Tadi dikatakan bahwa istiqomah itu lebih baik, lebih afdal di pandangan Allah daripada berapa Bu? 1000 karomah. Berarti kita harus paham dulu, bahas dulu karomah sebentar. Nggak apa-apa Bu ya? Nggak kemana-mana kan? Habis ini nggak ada acara lain? Ya. Karomah Bu, karomah itu adalah kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kekasihnya, atau khawarikul adat. Khawarikul adat, kejadian yang luar biasa itu ada 4 macam. 1 mukjizat, 2 karomah, 3 maunah, dan yang keempat istidraj. Apa? Istiqomah. Istidraj. Nah, 4-empatnya ini adalah kejadian yang luar biasa. Cuman kalau mukjizat itu kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para anbiya, kepada para nabi, kepada para rasul. Lah itu namanya mukjizat. Tapi kalau karomah itu adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para wali-walinya, para kekasih-kekasihnya. Kalau maunah itu kejadian luar biasa yang diberikan kepada orang awam, orang-orang biasa. Kalau istidraj itu kejadian luar biasa yang diberikan oleh orang-orang musuhnya Allah Subhanahu, misalnya tukang sihir, tukang santet. Itu kan seakan-akan bisa matiin orang ya Bu ya. Tapi semua itu atas izin Allah. Lah itu istidraj. Lah sekarang kita bahas karomah nih. Ya, karomah apa tadi? Karomah yaitu kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kekasihnya, wali-walinya. Lah ini ada kisah di dalam Al-Qur'an. Biar sahih jadi ngambilnya di dalam Al-Qur'an. Suatu ketika Nabi Sulaiman. Kenal Ibu dengan Nabi Sulaiman? Kenal kapan? Tahulah ya Bu, Nabi Sulaiman nabi yang paling kaya, nabi yang bisa diberikan mukjizat, bisa berbicara dengan seluruh binatang, seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan angin bisa menundukkan angin, menundukkan jin, menundukkan tuyul dan sebagainya. Itu Nabi Sulaiman. Suatu ketika seluruh daripada pasukan termasuk burung hudhud semuanya diperintahkan untuk kumpul, tapi ini ada 2 burung hudhud yang tidak hadir. Akhirnya apa? Diancam oleh Nabi Sulaiman. Ini burung hudhud kalau nggak bisa memberikan kabar yang bagus akan saya sembelih. Akhirnya pas singkat cerita, burung hudhud ini mengatakan bahwa di seberang sono ada kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu yang cantik, namanya Ratu Balqis. Di mana Bu itu? Di negeri Saba. Negeri Saba itu di mana? Di Yaman. Lah. Sedangkan
Kerajaannya Nabi Sulaiman itu di mana? Di Syam. Syam itu di Palestina. Nah, maka suatu ketika karena dihabarkan Ratu Balkis masih menyembah matahari, masih menyembah api, orang Majusi lah, maka Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balkis. Di dalam Al-Quran bunyinya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tunil muslimin. Allah. Lah suratnya mengajak Ratu Balkis untuk meninggalkan penyembahan selain Allah, maka untuk diajak menyembah Allah. Tapi kata Ratu Balkis, ini orang belum kenal saya Pak. Saya ini orang cantik, ya kemudian kaya raya. Akhirnya apa? Dia kirim utusan, coba kamu bawa emas 1 gerobak, kamu bawa ke Nabi Sulaiman. Setelah singkat cerita, ini emas sampai di Nabi Sulaiman. Diterima nggak Bu sama Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman aja nabi yang kaya, seluruh jalan-jalannya terdiri dari emas. Akhirnya utusan tadi, wah, ini kalau jalannya saja terdiri daripada emas, bawa 1 gerobak mah ada gunanya enggak? Kagak ada gunanya, karena di depan itu ada lubang. Akhirnya apa? Emas 1 gerobak ditutup buat nutup lubang jalan yang ada di depan kerajaan Nabi Sulaiman. Akhirnya karena pengen tahu ini Ratu Balkis, akhirnya oke, saya datang langsung ke Raja Sulaiman. Lah, mengetahui bahwa Ratu Balkis mau datang ke negerinya, nah Raja Sulaiman mengumpulkan seluruh daripada pasukan. Nah, akhirnya apa? Untuk bikin kejutan, Nabi Sulaiman mengatakan, wahai pasukanku, wahai menteri-menteriku, adakah di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis? Ya, sebelum dia datang sampai ke sini, singgasana harus sudah sampai ke sini. Singgasana itu istilahnya kayak tempat duduk tapi besar, ya macam mimbar gitulah kalau di masjid. Nah, maka waqala jin minal ifrit, ada raja jin ifrit yang siap memindahkan daripada singgasana Ratu Balkis. Aku wahai Raja Sulaiman, ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Wahai Nabi Sulaiman, aku mampu memindahkan itu singgasana Ratu Balkis seberapa cepat? Qabla an takuma min maqamik, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Nah, ini siapa? Jin Ifrit. Padahal itu antara Yaman dengan Sam itu jaraknya 1000 km lebih. Dalam sekejap singgasana bisa dipindah oleh jin. Hebat nggak Bu? Hebat. Tapi Nabi Sulaiman menawarkan, adakah yang lebih cepat lagi? Akhirnya waqala alladzi indahu ilmu minal kitab, ada seorang ulama ahli kitab. Ulama ini di zaman Nabiullah Sulaiman orang yang hebat, kiai yang hebat. Saya bisa memindahkan itu lebih cepat. Ana atika bihi qabla ayartadda ilaika tarfuk. Kata kiai tadi, saya bisa memindahkan singgasana daripada Ratu Balkis qabla ayartadda ilaika tarfuk, sebelum engkau mengedipkan matamu wahai Nabi Sulaiman. Lebih hebat dari jin apa? Lebih hebat dia. Lebih hebat mana Bu? Lebih hebat ulama. Lah ini yang disebut dengan
Karomah itu kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para kekasihnya. Lah ini Bu, kehebatan seperti inilah 1000 kali kehebatan seperti ini bila dibandingkan dengan istiqomahnya kita hadir di majelis ilmu, istiqomah hadir kita ini di majelis zikir, hadir kita di majelis itu lebih hebat di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada 1000 karomah yang saya ceritakan tadi. Kira-kira hebat nggak orang istiqomah? Hebat Bu, orang istiqomah, orang bisa istiqomah itu orang yang hebat dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan males ya Bu kalau ngaji. Kok yang jawab sedikit? Padahal nilai istiqomah afdalu min alfi karomah, nilainya gede di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirnya kita pada malam hari ini untuk apa Bu? Untuk menghadiri acara menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah harapannya pengen dapat oleh-oleh nggak Bu? Yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh-oleh ketika kita hadir di majelis seperti ini ada 2 Bu. Satu oleh-oleh yang zahir, oleh-oleh yang nampak, oleh-oleh yang bisa kita pegang. Yang kedua oleh-oleh yang sifatnya tidak nampak. Tentu oleh-oleh yang nampak lebih sedikit daripada yang tidak nampak. Misalnya yang nampak, Ibu bisa pegang apa yang di depan Ibu, ada air bisa diminum, ada pisang bisa dimakan, ada makanan-makanan, ini oleh-oleh yang zahir. Mau dibawa pulang juga boleh, kagak juga boleh. Kalau malu udah makan aja dibawa perut. Tapi ada oleh-oleh yang sifatnya tidak nampak. Oleh-oleh ini nanti yang bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata baginda Nabi, innama anal qasim, sesungguhnya aku ini tugasku cuman bagi-bagi. Kata baginda Nabi, tugasku cuman bagi. Yang ngasih siapa Bu? Allah. Maka di antara yang hadir semuanya ini nanti pasti bagiannya beda-beda. Ada yang pulang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, amin. Ada yang pulang tiba-tiba hajatnya dikabulkan oleh Allah, amin. Ada yang pulang tiba-tiba rumah tangganya diberkahi oleh Allah, amin. Ada, semuanya dapat. Semua tergantung daripada niat kita, ya. Ada juga hadir di majelis kita mendapatkan pas tidur mimpi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tergantung daripada kegembiraan kita menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena gembira ketika kita ini senang dengan kelahiran baginda Nabi, ini gembira yang menggembirakan kita, gembira yang akan bermanfaat dalam kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ibu pernah dengar ada orang kafir gembira diringankan siksanya oleh Allah? Siapa Bu? Abu Lahab. Nama Abu Lahab siapa Bu aslinya?
Abu Lahab itu kan lakopnya. Abu Lahab, Abu itu bapak, Lahab itu karena mukanya bersinar-sinar, ya kan? Ganteng banget Abu Lahab itu, Bu. Tapi nama aslinya Abul Uzza. Nah, Abul Uzza ini paman daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti adiknya apa kakaknya Sayyid Abdullah. Adiknya Sayyid Abdullah itu tiga. Satu siapa? Abu Thalib. Dua Abu Lahab. Tiga Hamzah. Nah, itu adiknya Sayyid Abdullah. Nah, lah maka tidak semua gembira ketika menyambut daripada kelahiran baginda Nabi. Dikatakan yukhaffif anhul adabu fi yaumil isnain, diangkat diringankan adabnya oleh Allah setiap hari Senin. Kenapa? Masruran bi Ahmad, karena pernah senang gembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakaifalladzi tula umrihi, bagaimana dengan kita ini yang jelas-jelas Islam, Islam, yang setiap hari kita ini menggembira dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu manfaatnya lebih banyak, karena tidak semua gembira itu bawa manfaat, Bu. Ya, ulama mengatakan al-farahu thalathata asya. Gembira itu ada 3 macam. Yang pertama farahu yashhudullah, yaitu gembira yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gembiranya adalah gembiranya orang-orang ahli maksiat. Orang itu ahli maksiat ketika dia minum minuman keras, kira-kira gembira nggak, Bu? Gembira. Orang yang ahli maksiat ketika dia berzina itu gembira nggak? Gembira. Orang yang ahli maksiat ketika dia itu mendolimi orang, gembira nggak? Bisa nyusahin tetangga, itu biasanya gembira. Tapi gembira seperti ini adalah gembira yang mendatangkan daripada murkanya Allah. Farkhusa'ah wa hasunal adab, yaitu gembira sesaat yang akibatnya akan mengalami penyesalan untuk selama-lamanya. Maka gembira seperti inilah, Bu, yang harus kita hindari. Yang kedua adalah farhul mubah, gembira yang mubah. Artinya mubah itu la yusabu idza fi'lihi, tidak diberikan pahala ketika mengerjakannya, wala yu'aqabu idza tarkihi, dan tidak diberikan siksa ketika meninggalkannya. Jadi boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan juga boleh. Misalnya kita makan, gembira nggak bisa makan, Bu? Gembira. Bagaimana andaikan kita nggak makan? Boleh nggak? Boleh. Mau makan boleh, mau tidak makan boleh. Mau tidur boleh, mau tidak tidur boleh. Mau minum boleh, mau tidak minum boleh. Tapi gembira yang sifatnya mubah seperti ini, bila diniatkan taat kepada Allah, maka akan bernilai ibadah. Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, wa umurul, setiap perkara-perkara, wa umurul mubah, setiap perkara-perkara yang mubah, fayasirul ibadah biniyatis salihah, maka akan bernilai ibadah dengan baiknya atau
dengan bagusnya niat. Kalau niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang mudah tadi akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tidur. Tidur itu hukum asal mubah, Bu. Tapi kalau tidur kita niatin, ya Allah saya mau tidur biar sehat, biar nanti malam saya bisa tahajud. Lah, tidur seperti ini akan bernilai ibadah, mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Makan misalnya, ya. Makan hukum asalnya mubah. Lo makan nggak masalah, nggak ada dosa, nggak ada pahala, ya. Tapi ketika makan kita niatin untuk ibadah. Saya makan biar kuat ibadah, saya makan biar kuat bisa menafkahi anak istri. Ini makannya jadi ibadah. Maka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka makan jadi dapat pahala, tidur jadi dapat pahala, minum dapat pahala. Kita jalan-jalan sekalipun, Bu, kalau kita niatin tadabbur alam, itu pun akan mendapatkan daripada pahala. Semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu gembira yang kedua. Yang ketiga, falkhur mardhatillah, yaitu gembira yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, gembira yang mendapatkan ridhonya Allah ini adalah gembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bergembira dengan kelahiran Kanjeng Nabi ini perintah Allah. Perintah Allah. Loh, kalau perintah Allah pasti ada dong ayatnya. Ada di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah, Muhammad, katakanlah kepada umatmu, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, ketika mereka mendapatkan fadilah Allah, ketika mereka mendapatkan rahmatnya Allah, falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Berarti kita ini diperintahkan bergembira ketika mendapatkan dua kenikmatan ini. Apa? Yang pertama, anugerah, yaitu fadilah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah rahmatnya Allah Subhanahu. Sekarang pertanyaannya, apa itu fadilah Allah? Apa itu rahmatnya Allah? Kita nggak ngarang-ngarang sendiri, Bu, tapi Sayyidul Tafsir, yaitu Abdullah bin Abbas, sepupu daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menerangkan, menjelentrehkan di dalam tafsirnya, yang dimaksud daripada fadilahnya Allah itu adalah ilmu. Berarti seluruh berhubungan dengan ilmu hendaknya kita bergembira. Umpamanya anak kita ini bisa baca Quran, wajib ibunya gembira. Anaknya bisa wudhu, wajib ibunya gembira. Anaknya bisa sholat, wajib ibunya gembira. Apalagi anaknya mau pesantren, anaknya mau mondok, anaknya mau belajar ilmu agama, itu wajib hukumnya ibunya harus banyak-banyak bergembira. Kira-kira anaknya kalau udah khatam Iqra itu dibacain apa, Bu? Ayo. Katanya bergembira. Urusan dengan ilmu agama itu kita harus gembira. Bahkan anak itu khatam Iqra sekalipun itu harus disyukurin. Kalau orang Jawa istilahnya dibancain, ya, dibancain. Itu wujud kegembiraan orang tua karena anaknya bisa terlebih-lebih Quran, terlebih-lebih ya khatam Quran, apalagi hafal Quran. Subhanallah. Nah,
Inilah ini perintah Allah, bergembira atas datangnya ilmu. Itu perintah Allah. Siapa Bu yang bawa ilmu? Para ulama. Nah, makanya melihat ulama saja itu bisa apa Bu? Melihat ulama itu subhanallah bisa mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepada ulama, ya. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah wa yadkhulunal jannah wa ma'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan ulama, sungguh dia telah memuliakan aku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda kita memuliakan kanjeng Nabi, kita harus memuliakan ulama. Lah orang yang sudah memuliakan baginda Nabi, maka dia sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang memuliakan Allah, fa ma'wahul jannah, wajib tempatnya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makanya ilmu itu penting. Orang yang berilmu itu derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Allah lebih angkat tinggi lagi orang-orang yang berilmu. Kenapa orang yang berilmu diangkat oleh Allah derajatnya? Karena orang yang berilmu itu adalah warasatul anbiya. Mereka itu pewarisnya para nabi dan para rasul. Artinya apapun yang berhubungan dengan ilmu wajib kita gembira. Lah bergembira itu termasuk daripada mensyukuri daripada ilmu yang kita bergembira. Nah, makanya Bu, nanti umpamanya anak kita sudah khatam, ya, Iqra, bacain. Ini wujud kegembiraan kita. Ya paling nasi kuning lah, ya kan? Nasi kuning itu pokoknya beras yang dikasih kunyit lah begitu. Intinya dibancain. Yang kedua, rahmat Allah, nikmat rahmat ini yang wajib kita bergembira. Apa itu kata Abdullah ibnu Abbas? Rahmat Allah itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah itu nggak bakalan diutus kalau nggak dilahirkan dulu di dunia. Artinya apa? Maka ulama mengatakan wa kullu khairin fil Islam, setiap kebaikan di dalam Islam ta'uddu bi wiladatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di Islam ini semua bersumber daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati tahun Hijriah. Kira-kira kalau nggak kanjeng Nabi lahir, kira-kira ada nggak Hijriah Bu? Nggak ada. Karena hijrah itu mulai daripada hijrahnya kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah. Kita ngerti perang Badar. Kalau nggak kanjeng Nabi dilahirkan, ada nggak Bu perang Badar? Tidak ada. Ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang Hunain dan lain sebagainya. Ini semuanya runtutannya adalah mulai daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah manusia yang kita peringati pada malam hari ini. Manusia agung, manusia yang dikatakan adalah penghulunya dua alam. Baginda Nabi itu
sangat cinta kepada kita hadirin, cinta kepada ibu-ibu, cinta kepada bapak-bapak. Bahkan suatu ketika baginda Nabi ini nangis Bu, meneteskan air matanya saking kangennya dengan kita. Dalam sebuah hadis dikatakan wadidtu anni lakitu ikhwani, ya Rasulullah, kangen Rasulullah, aku rindu kepada saudara-saudaraku, ya aku pengen jumpa saudara-saudaraku. Maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, awalaysa ikhwani ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La antum ashabi walakinnahum ikhwani. Kalian itu adalah sahabat-sahabatku, akan tetapi mereka itulah daripada saudara-saudaraku. Manhum ya Rasulullah, siapa saudara-saudaramu itu wahai Rasulullah? Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman, yaitu alladzina yu'minuna bi, orang-orang yang beriman kepadaku, walam yarani, akan tetapi mereka tidak pernah melihat aku. Pernahkah kita melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bu? Pernah, Bu? Meskipun di dalam mimpi, pernah enggak? Ya. Terus yang dimimpin itu siapa, Bu? Katanya cinta itu biasanya sering hadir di dalam mimpi. Kita ini ngaku cinta kepada Kanjeng Nabi, tapi kok nggak pernah muncul di dalam mimpi ya? Ini apakah cinta kita ini udah bener apa cuman sebatas di lisan? Maka begitu cintanya baginda Nabi kepada kita, terus bagaimana cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena cinta kepada Kanjeng Nabi ini modal yang gede, modal yang besar. Ya, kenapa? Karena kalau kita cinta kepada Nabi itu sudah wajib masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang Arab Badui itu Arab kampung, datang kepada Kanjeng Nabi, sowan, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan sih terjadinya hari kiamat? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma'adata sa'ah, apa yang kamu persiapkan sehingga kau bertanya tentang hari kiamat? Nah, maka dia mengatakan, ma'adatu bikafir shalah wala siyam walakinnahum ahabballahu wa rasuluhu. Aku tidak mempersiapkan hari kiamat ini dengan banyak sholat, aku tidak mempersiapkan dengan banyak puasa, tapi yang aku punya adalah kecintaanku kepada Allah dan kepada engkau wahai Rasulullah. Jadi cintaku kepada engkau wahai Rasulullah, inilah persiapanku untuk hari kiamat. Apa kata baginda Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Maka ketika mendengar itu seluruh sahabatnya senang banget. Senang karena seluruh sahabat itu cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sudah dicintai Nabi, kita sudah dikangeni Nabi, bagaimana cinta kita, imbal balik kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belajar kita ini dengan memperingati Maulidun Nabi, belajar kita tambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ulama mengatakan, ya, min alamatil mahabbah thalathata asya, termasuk tanda-tanda cinta itu ada 3. Ini tanda cinta ada 3, Bu, atau 4? Ya, sebenarnya banyak tanda cinta itu. Ya, maka kita ambil yang 3 saja. Yang pertama, ayyakhtarahul muhibbu, ya, ayyakhtarahul muhibbu ma akhtarahu habibuhu.
seorang pecinta dia akan seorang mengaku cinta, dia akan memilih apa yang dipilih oleh kekasihnya. Kira-kira percaya nggak, yakin nggak Anda cinta seperti ini? Orang yang ngaku cinta ini dia akan nurutin apa yang dipilih oleh kekasihnya. Ya ibu-ibu dulu lah, zaman dulu kira-kira pas lagi pacaran, ada yang pernah pacaran nggak? Ketika lagi pacaran itu suaminya umpamanya, ayo kita bakso, nah, suaminya kan milih nih, ya kan? Antara bakso dengan mie ayam nih umpamanya, suaminya bakso, istrinya mie ayam. Ada yang ngalah nggak bu? Saya nurutin lah, ya nurutin orang yang saya cinta, yaudah saya ikut bakso aja. Ada yang seperti itu nggak? Nggak ada. Ada. Itulah, itu bukti bahwa kita ini cinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya pilihan bu. Apa yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah Rasulullah itu senang dengan taklim. Bahkan senangnya Rasulullah itu memilih taklim ini dalam kehidupannya itu. Taklim ini yang dia tiap hari. Ya. Bahkan dalam suatu riwayat setelah sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minimal taklim 2 jam. Nah, maka sekarang kalau ada ibu-ibu yang senang taklim, berarti dia belajar cinta dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kecintaannya ini diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya lihat ibu yang hadir diri pasti senang taklim semuanya. Semoga istiqomah, amin. Ini pilihan baginda Nabi bu, senang dengan taklim. Tanda yang kedua kalau orang cinta, ayyahibbu ma ahabbu habibuhu. Orang yang mengatakan cinta pasti dia akan mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya. Nah, kalau kekasih kita ini cinta dengan ini, maka kita pun harus ikut. Nah sekarang pertanyaannya, kita ngaku cinta kepada baginda Nabi, apa yang dicintai oleh Rasulullah mesti kita harus cintai. Apa yang dicintai oleh Rasulullah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khubbiba alayya minad dunya thalatha asya. Aku cinta 3 perkara di dunia ini. Yang pertama an-nisa, yang kedua at-tayyibu, yaitu wangi-wangian. Yang ketiga qurratu ainin, ju'ila qurratu ainin fis shalat. Aku jadikan sholat ini sebagai penyejuk jiwaku. Ini 3 perkara yang dicintai oleh baginda Nabi. Maka kalau kita ini mencintai 3 perkara ini, berarti kita juga cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dicintai Nabi? Yang pertama wanita. Ya artinya kalau ibu juga jangan cinta wanita, ntar jadinya aneh, ya kan? Ya istilahnya. Dan maksudnya cinta wanita di sini bukan seluruh wanita Rasulullah senang, enggak, ya? Tidak, ya penjelasannya panjang. Yang kedua adalah atiku, yaitu wangi-wangian. Kanjeng Nabi itu senang dengan wangi-wangian, bahwa sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1 jam setelah Rasulullah lewat itu pasti akan tahu. Umpamanya, jalan ini pasti 1 jam yang lalu baginda Nabi lewat sini. Kenapa? Karena wangi-wanginya sampai nampak. Wangi-wanginya itu sampai berbau itu berjam-jam. Karena itu Rasulullah senang dengan wangi-wangian. Yang ketiga yang disenangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu sholat, karena sholat itu penyejuk hati. Sholat itu subhanallah mi'rajul mu'min. Sholat itu jembatannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita bisa munajat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat sebelum ada perintah sholat, setiap ada masalah datang kepada Kanjeng Nabi, lapor kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya punya masalah ini, masalah itu, masalah ini. Maka setelah datang perintah sholat, idza hasabahu amran fadiza ila sholat. Maka ketika ada masalah, para sahabat ada masalah, maka diperintahkan untuk diselesaikan dengan sholat. Maka minta setiap ada masalah, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah, doa, baru ikhtiar. Jangan cuma minta doang tapi kagak mau ikhtiar. Karena kita ini masih di dunia itu darul asbab, tempatnya kita ikhtiar. Nah, maka cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jaga sholat kita. Sifat-sifat sholatnya Nabi itu ada 3. 1 berjamaah, ya, 2 di mana azan dikumandangkan, 3 di awal waktu. Nah, itu kalau kita bisa jaga, insya Allah hidup kita di dunia dan juga di akhirat akan selamat. Kata Kanjeng Nabi, man hafadha alayya akramallahu bi khamsi khisalin. Barang siapa jaga sholatnya, terlebih-lebih berjamaah, yang tepat waktu, di mana azan dikumandangkan, maka akan dimuliakan oleh Allah 5 perkara. Yang pertama, yarfa'illahu dzikral aish. Yang pertama, urusan-urusan rumah tangganya semua akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu. Syaratnya apa, Bu? Jaga sholat. Yang kedua, wa'adabil qabri. Urusan-urusan di kubur akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kubur itu adalah baitul zulma, rumah yang sangat gelap, tempat tinggal yang sangat gelap. Baitul wahdah, tempat tinggal sangat sempit, cuma 1 orang doang muatnya. Baitul afai, tempat tinggal yang banyak dihuni oleh binatang-binatang buas. Ya, baitul turab, tempat tinggal yang banyak tanahnya bisa nyempit kita. Tapi kalau kita jaga sholat kita, semuanya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kubur itu lama apa sebentar sih, Bu? Lama, Bu. Lebih lama daripada hidup kita di dunia. Kalau di dunia mah enak, terang, ada lampu, ada cahaya, ada tetangga. Tapi di kubur sendirian, gelap, gak ada orang. Berani gak, Bu? Tapi udah terpaksa sih ya. Nah, tapi kata Kanjeng Nabi, kalau kita ini jaga sholat kita, insya Allah yang gelap jadi terang, yang sempit jadi luas. Kita banyak temennya, Bu, di sana. Kalau kita jaga sholat berjamaah. Yang ketiga, fadilahnya sholat berjamaah, wa yu'tihi kitabahu biyamini, akan menerima catatan daripada tangan kanan. Artinya kita selamat. Kan ada nanti yang nerima catatan dari punggungnya, nerima catatan dari tangan kirinya. Nah, itu susah. Nah, tanda yang selamat menerima catatan dari tangan kanan. Yang keempat, wa yamuru ala siratikal barqi, melewati siratal mustaqim secepat kilat. Jembatan, Bu, siratal mustaqim ini panjang, lebih panjang daripada jembatan cinta di Setu, ya. Jembatan cinta itu cuma 50 meter kagak ada, tapi jembatan Siratul Mustaqim itu panjangnya perjalanan 1500 tahun. Maka saking banyaknya orang yang jatuh ke neraka ini, dikatakan kalau Rasulullah, umatku yang jatuh itu kalmator, sebagaimana hujan saking banyaknya. Tapi kalau kita jaga sholat kita di awal waktu berjamaah, insya Allah kita melewati Siratul Mustaqim cuman secepat kilat. Yes, gitu langsung yang ngantuk biar melek. Nah, yang kelima wa yadkhulunal jannah bighairi hisab, kita akan masuk surga tanpa hisab.
tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, radhiyallahu, yaitu ridha ma radiya habibuhu, apa yang diridhoi oleh kekasih kita. Berarti kita harus ridho dengan apa yang diridhoi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diridhoi oleh baginda Nabi adalah semua yang diridhoi oleh Allah. Kalau Allah ridho, baginda Nabi ridho. Apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ridho ketika kita ini raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyah wa rasulah. Kalau sudah kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, sesembahan kita, Nabi Al-Quran sebagai kitab kita, Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, ini kita berarti sudah buktinya cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alamat cinta yang agak tipis nih, ya, wa min alamatil mahabbah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fal yusalli idza dzukira ismuhu fal yusalli, ketika disebut namanya kita bersolawat. Bu, solawat ini tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia. Ini materi kita, Bu, ya, malam hari ini. Kita mulai ya, baru mulai ya, tadi mukadimah. Tapi udah hampir sejam, kasihan. Kasihan ibu-ibu yang belakang udah pada ngantuk. Ya, sedikit bahwa akhlak, Bu. Akhlak itu ada 3 macam. Yang pertama akhlakul hasanah, yang kedua akhlakul karimah, yang ketiga akhlakul azimah. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akhlaknya yang paling tinggi, akhlakul azimah. Bahkan sampai dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad adalah akhlaknya yang sangat agung. Akhlakul hasanah itu seperti apa sih? Akhlakul hasanah itu adalah kebaikan dibalas dengan kebaikan yang semisal. Umpamanya Ibu RT masak sop iga, ya kan? Lah ini dibagikan ke tetangganya, tetangganya balas ngasih sop iga. Ini semisal nggak, Bu? Sama kan? Lah ini akhlakul hasanah. Atau orang kondangan, Bu RT punya hajat dulu, ya, umpamanya kita nih, Bu RT punya hajat loh, dulu nyumbang 3 kilo gula, ya udah kita kasih 3 kilo gula aja. Nah, ini akhlakul hasanah, kebaikan yang dibalas dengan kebaikan bukan sempurna, semisal, yang sama. Lah akhlakul karimah ini akhlak yang lebih tinggi lagi, ya, kebaikan yang dibalas dengan lebih tinggi, lebih sempurna. Contohnya Ibu RT lagi kondangan, Ibu RT lagi punya hajat, Bu, dulu itu Bu RT nyumbang kita itu 3 kilo
gula udah deh, kita jangan 3 kilo, kita kasih 10 kilo aja ya. Jangan 3 kilo aja yang dulu. Wah, itu namanya sama, nggak ada gunanya kalau kita bersama dengan Pak Bu RT. Kalau gitu udah, kita harus lebih tinggi daripada Bu RT. Akhirnya kita kasih 10 kilo. Itu akhlakul karim, akhlakul karimah. Kalau akhlakul azimah, akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, justru kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kalau kita mah akhlaknya yang mana, Bu? Yang hasanah, orang jahatin saya tak jahatin lah, orang jahatin saya. Nah, itu akhlakul hasanah dibalas dengan setimpal. Tapi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhlakul adimah, akhlak yang paling mulia. Banyak kisah-kisah hadis-hadis menceritakan tentang akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan datangnya kita pada malam hari ini yang diberikan oleh Allah keberkahan hidup kita, amin ya rabbal alamin. Asbab daripada dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya kepada Rasul, cintanya Nabi kepada kita umatnya, bukan hanya di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Bahkan di dalam kitab ini ada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ya, kitab Mafahim, ya, Mafahim Tajidu Al-Tusahah. Itu kitab menceritakan bahwa dalam suatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nanti seluruh anbiya sudah mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, singgasana sudah didudukin oleh para anbiya, mereka sudah siap-siap masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu singgasana yang masih kosong. Itu ternyata singgasananya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana baginda Nabi? Ternyata baginda Nabi minta nagih janji dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah janji, wa'adana Rabbi ayadkhulul jannah min ummati 70,000 bighairi hisabin wala adabin. Allah Subhanahu wa taala pernah berjanji kepadaku bahwa aku akan bersama 70 umatku masuk surga tanpa hisab. Berapa, Bu? 70 apa? Ribu masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan ibu-ibu ada yang bisa termasuk golongan yang masuk, amin ya robbal alamin. Suatu ketika Ukasa bertanya, ya Rasulullah, apakah saya ini termasuk daripada 70.000 masuk surga tanpa hisab? Betul bala, engkau termasuk 70.000 masuk surga tanpa hisab. Ukasa yang pernah mau mengkisos baginda Nabi itu loh, itu masuk surga tuh termasuk kelompok 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Nah, kira-kira kita ada nggak, Bu? Wah, GR banget. Saya pastikan kita tidak ada yang bisa masuk surga 70, kelompok 70. Kenapa? Itu kotanya penuh dengan diisi oleh para sahabat. Sahabat itu jumlahnya 124.000 sahabat. Kalau cuma 70 masuk surga tanpa hisab, cuma separuhnya sahabat. Tapi Rasulullah belum puas diberikan 70.000. Rasulullah ta'akhara sajidan. Rasulullah sujud dengan sujud yang sangat lama. Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, ya jadi ummati, tambah lagi ya Allah, tambah lagi. Rasulullah minta ditambah lagi umatnya masuk surga tanpa hisab, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa perintahkan, ya Muhammad irfa' rasak wa saltuqa wasfa'u syafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, apapun permintaanmu aku akan kasih. Mintalah syafaat, aku akan syafaati.
Akhirnya apa hadirin yang dimulakan oleh Allah, permintaan baginda Nabi dikabulkan. Wa ma'akulli alfin sab'una alfan, dan masing-masing daripada 1000 orang bisa membawa 70.000 lagi. Masing-masing daripada 1000 orang bisa membawa 70.000. Ketemu berapa Bu? 70.000 kali 70.000 178, 4.900.000.000. Ini umatnya Nabi Muhammad yang diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga tanpa. Inilah kalau 4.900.000.000, insya Allah kita ada di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Apakah Rasulullah puas? Belum. Rasulullah minta tambahan lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan lagi wa balatun hatayatin min hatayati Rabbi Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala tambah lagi 3 kali genggaman daripada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menafsirkan maksud daripada 3 kali genggaman Allah yaitu 3 kali lipatnya daripada jumlah sebelumnya. Kalau jumlah sebelumnya 4.900.000.000 dikalikan 3 lagi, itulah umat baginda Nabi Muhammad yang akan menyertai baginda Nabi masuk surga tanpa hisab. Kira-kira ada berapa Bu? 4.900.000.000 kali 3. Banyak enggak? Kira-kira kita ada harapan enggak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan kegembiraan kita ketika kita ini menyambut daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu وإليك يرجع أمرك سره وعلانيته. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياة في الدنيا والآخرة. اللهم علق قلوب أولادنا نورا وحكمة وأهل بقبول عباد وأصلهم وأصلهم بهم العمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله على الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Bapak Ustadz Mukas Abdul Fatah yang sudah banyak memberikan nasihat juga doa, ilmu juga untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari dan menjadi ilmu yang manfaat. Alhamdulillah alamin. Selesai sudah acara kita malam hari ini, sudah kita lewati bersama dengan alhamdulillah
semuanya mudah-mudahan berbahagia dalam melewatinya. Saya ketemu bahagia ketemu ibu-ibu juga ketemu bahagia dengan saya. Kita tutup dengan berhamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.